Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ponto dengan NIM 921421615. Saya dari kelas F Akuntansi semester 2 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal dengan materi perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu tanggal 1 Januari 2006 PT Jaya membeli saham seharga Rp500.000 secara tunai. Atas 10% saham biasa yang beredar PT Mawar Indah dan Aktiva Bersih, PT Mawar Indah mempunyai nilai buku sebesar Rp3 juta. Perbedaan harga perolehan atas ekuitas Aktiva Bersih PT Mawar Indah didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2008, PT Jaya membeli kembali 20% dari saham biasa PT Mawar Indah seharga Rp1.200.000 secara tunai, di mana nilai buku Aktiva Bersih PT Mawar Indah berjumlah Rp4 juta dan laba serta dividen dari PT Mawar Indah yang diterima PT Jaya selama tahun 2006 sampai dengan 2008 adalah pada tahun 2006 laba yang diperoleh sebesar Rp500.000 dan dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 30%, yaitu Rp20.000. Kemudian tahun 2007 laba yang diperoleh sebesar Rp1 juta dan dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 30%, yaitu Rp30.000. Dan tahun 2008 laba yang diperoleh sebesar Rp1.200.000 dan dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 30%, yaitu Rp120.000. Jadi dari soal di atas diminta untuk yang pertama buat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%. Yang kedua, buat jurnal pembayaran dividen tahun 2006 dan 2007. Yang ketiga, jurnal pembelian kembali 20% saham biasa. Yang keempat, jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008. Yang terakhir, jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Bagian pertama ada jurnal perolehan investasi jangka panjang atas saham sebesar Rp500.000 pada kas sebesar Rp500.000. Kenapa? Kasnya di sisi kredit karena melakukan pembelian sehingga kasnya berkurang. Kemudian bagian B, jurnal penerimaan dividen tahun 2006, kas bagian debit sebesar Rp20.000. Pendapatan dividen sisi kredit sebesar Rp20.000. Tahun 2007, kas sebesar Rp30.000. Pendapatan dividen sebesar Rp30.000. Selanjutnya pembelian kembali 20% saham yang beredar PT Mawar Indah. Hak PT Jaya atas laba 10% tahun 2006 Rp50.000, 2007 Rp100.000, total 50 ditambah 100 jadi Rp150.000. Amortisasi goodwill caranya Rp500.000 dikurangi 10% kali Rp3 juta dibagi 40 tahun sama dengan Rp5.000 per tahun. Dapat kita lihat di samping adanya tanda kurung karena adanya penyusutan sehingga nilai tahun 2006 sebesar Rp5.000, 2007 Rp5.000, jadi total
jadi 10.000. Kemudian dividen yang diterima tahun 2006 sebesar 20.000, 2007 30.000, totalnya 50.000, 20 ditambah 30, 50.000. Penyesuaian periode sebelum tahun 2008. Tahun 2006, 50.000 dikurangi 5.000 dikurangi 20.000 sama dengan 25.000. Tahun 2007, 100.000 dikurangi 5.000 dikurangi 30.000 sama dengan 65.000. Totalnya 90.000. Maka jurnal pembelian pada selama tahun 2008 investasi jangka panjang atas saham sebesar Rp1.290.000, pada kas Rp1.200.000 dan laba ditahan Rp90.000. Nilai investasinya bertambah karena hak PT Jaya tersebut sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah dari metode biaya ke metode ekuitas. Selanjutnya bagian D, jurnal pada akhir periode tahun 2008. Yang pertama, amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 10%. Caranya 500 dikurangi 10% dikali 3 juta ribu dibagi 40 tahun, hasilnya 5.000 per tahun. Yang kedua, amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 20%. Caranya 1.200.000 dikurangi 20% kali 4 juta dibagi 40 tahun, hasilnya 10.000 per tahun. Jadi total amortisasi selama tahun 2008 sebesar 15.000. 15.000 didapat dari mana? Yaitu dari 5.000 per tahun ditambah 10.000. Yang perlu kita ketahui, laba yang diumumkan oleh PT Mawar Indah selama 2008 sebesar Rp1.200.000 adalah 1.200.000 dikali 30% dikurangi 15.000 sama dengan 345.000. Jurnal pengumumannya investasi jangka panjang atas saham sebesar 345.000 pada pendapatan dividen sebesar 345.000. Pada tahap terakhir, jurnal penerimaan pembayaran dividen Rakas 120.000 pada investasi jangka panjang atas saham 120.000. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang materi perubahan metode dari metode biaya ke metode